Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan mengulas soal Yearn Finance ya. Ini project di bidang DAO, DeFi, kemudian juga yield aggregator, dan ya intinya teman-teman bisa menggunakan platform ini untuk melakukan staking. Teman-teman bisa memperoleh yield atau hasil keuntungan dari staking tersebut. Jadi hari ini Yield Finance itu harganya ada di kisaran 112 juta rupiah dan udah mengalami kenaikan sebesar 3%. Volume perdagangannya pun naik sangat signifikan, 41,8%. Dan Yield Finance ini dia punya supply yang cukup sedikit, 36,666. Jadi 36.666. Dan ini adalah project di mana teman-teman itu bisa melakukan investasi keuangan di DeFi mereka menggunakan otomasi untuk memungkinkan mereka menghasilkan keuntungan dari yield farming. Jadi tipenya kayak farming ya. Dan ini gagasan dari Andre Cronje setelah keluar dari project iEarn di Februari 2020, dia memutuskan untuk membuat EFI teman-teman pada bulan Juli. Dan so far sekarang udah berjalan untuk projectnya. Teman-teman bisa melakukan staking langsung di earn.finance. Di sini teman-teman ada beberapa pilihan mau staking yang mana, mau pakai CRV, mau pakai EFI, dan semuanya tersedia teman-teman. Oke, kalau kita lihat dari tokenomiknya, ya cukup sesuai so far. Holdernya naik sekitar 0,015%, ya. Ada lebih banyak holder yang masuk dalam beberapa dalam 30 hari terakhir. Terus juga untuk holder mereka ini adalah top holder ya, di mana satu holder itu punya kepemilikan sebesar 10,5%, which is ini dari Yearn Treasury-nya. Terus juga ada Binance yang punya kepemilikan sekitar 5,1%. Terus Yields Finance Voting punya sekitar 5% dan sisanya ada banyak wallet lagi yang punya beberapa kepemilikan AAV, Yield Finance, ini wallet address. Ya, kalau kita lihat dari segi kepemilikannya cukup banyak dimiliki oleh bandar ya istilahnya, oleh market maker. Lalu bagaimana untuk pergerakannya? Hari ini yang menjadi concern aku adalah BTC Dominance. Udah mulai mengalami tren penurunan atau koreksi ya. Mungkin kita expect setelah dia berhasil breakout daripada posisi dari triangle di sini atau ascending triangle, dia breakout. Dan so far kita butuh sedikit koreksi buat BTC Dominance sebelum akhirnya BTC Dominance kembali menguat. Nah, di fase koreksi ini akan membuat altcoin lebih jaya, teman-teman. Untuk salah satu project DeFi, YFI pergerakannya so far seperti ketahan ya di level resistance kisaran 8.424 USDT atau US dollar. Kalau kita lihat dari segi pergerakan dari YFI sendiri sebenarnya posisinya ya cukup murah kalau kita compare sama all time high-nya dia yang dulu berada di kisaran 89.000 dan sekarang hanya berada di kisaran 7.000. Artinya sudah turun lebih dari 90%, teman-teman. Sekarang harganya itu mendekati bottom di tempat di mana mereka rilis, kisaran 4.000. Jadi untuk level support untuk YFI saat ini concernnya masih di kisaran 40 sorry, 4.800, sorry guys. 4.800 itu level support yang paling kuat buat YFI. Dan dia punya level resistance yang ada di atas di 8.330. Dan posisinya sekarang nanggung banget nih. Nanggung banget. Kita perlu melihat sebuah pola bullish ya dari YFI. Karena kalau kita lihat dari volumenya ini udah menguat sangat signifikan dalam beberapa hari. Terjadi kenaikan di sini dengan volume smart money yang menguat, kemudian volume normalnya juga cenderung mengalami penguatan. Dan untuk ekspektasi daripada YFI kalau dia bisa menguat, maka koreksi di sini itu mungkin perlu ya untuk lebih banyak akumulasi dan baru kembali menguat. Maka ya polanya kelihatan seperti inverse head and shoulders. Untuk target
kalau YFI bakalan koreksi jangka pendek, kita akan lihat dia di beberapa potensial support. Let's say dia bakalan koreksi cukup menarik kalau kita bisa melihat YFI bisa turun sampai 6.888 di sini. Jadi let's say ini proses koreksi ABC corrective pattern dan dia kembali melanjutkan tren penguatan, maka ini adalah titik akumulasi yang sangat ideal buat YFI. Tapi kalau proses koreksinya ini ternyata nggak membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa aja dia langsung meluncur naik teman-teman. Akan tetapi lebih baik kita tunggu di level support yang cukup menarik. Kalau teman-teman ada yang berencana mau masuk, kalau saya melihat itu level 61,8 di Fibo 61,8 di 6888 itu sangat menarik ya. Katakanlah dia bakalan naik lagi, maka ya peluangnya masih bisa menguat. Kita tarik dari sini, kemudian kita ukur potensial kenaikan dari YFI ketika dia sudah breakout, itu mungkin bisa sampai ke Fibo 61,8, yaitu di kisaran 12.700. Dan itu kenaikannya sudah sebesar 47%, teman-teman. Kita nantikan di fase kedepannya, karena tadi pagi kita baru aja dapat data FOMC dan ternyata suku bunga dinaikkan sesuai forecast 25 basis point. Jadi market crypto sekarang lagi euforia, di mana DXY mengalami tren penurunan yang sangat ekstrim dan ya market crypto bakalan mengalami penguatan. Ditambah kalau penurunan terjadi pada BTC dominance, ini cukup ideal lah buat YFI untuk kembali melanjutkan tren penguatan. Jadi gitu buat analisa YFI jangka pendek. Semoga dia masih bisa capai target naik sampai sini. Jadi kalau bisa naik sampai 12.490 ya so far so good untuk tren kedepannya. Jadi gitu aja buat YFI, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada koin lain buat dibahas, tulis saja langsung di kolom komentar dan next time kita coba akan ulas ya. Jadi sekian aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri, makasih.